Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita mulai belajar ekonomi lagi ya pada hari ini. Hari ini adalah minggu ketiga di bulan September. Materi kita adalah pembelajaran ekonomi. Pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Ya, itu ada dalam materi pembelajaran ekonomi kita ya, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Saya mulai dari yang pertama, kebijakan fiskal, ya. Nah, mulai artinya dulu. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran uang negara melalui anggaran pendapatan belanja negara. Jadi, penerimaan uang negara dari mana? Dari pajak, ya, dari profit yang dihasilkan oleh BUMN dan juga pengeluaran negara. Pengeluaran untuk apa? Untuk membangun jalan, infrastruktur, untuk menggaji ASN, ya, untuk menggaji pejabat. Nah, itu pengeluaran negara. Itu yang disebut sebagai kebijakan fiskal untuk mengatur itu semua, pemasukan dan pengeluaran. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mempengaruhi kondisi perekonomian, ya. Nah, instrumen utama kebijakan fiskal itu adalah pajak. Jadi pajak itu sebenarnya sebagai penerimaan negara. Jadi apabila Anda membayar pajak, berarti secara otomatis Anda memberikan uang kepada negara untuk digunakan. Untuk apa? Untuk tentunya untuk kesejahteraan rakyat mestinya ya. Untuk membangun infrastruktur, kemudian untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kenapa? Karena ASN, ya, pegawai negeri itu kan digaji. Gajinya dari mana? Dari pajak. Nah, mestinya mereka semaksimal mungkin melayani kita sebagai rakyatnya. Dan pengeluarannya itu disebut apa? Disebut sebagai belanja negara. Jadi belanja negara seperti itu. Negara membuat jalur kereta api dan lain sebagainya. Itu belanja negara. Jadi kebijakan fiskal itu adalah kebijakan suatu negara dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran uang negara. Nah, untuk apa kebijakan ini dilakukan? Yang pertama, untuk menjaga stabilitas ekonomi, ya. Jangan sampai terjadi inflasi. Nah, inflasi ini ada bab khusus lagi ya, nanti saya jelaskan. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ya, ekonomi tumbuh tuh. Ya, mestinya tumbuh 5 sampai 6% tuh ekonomi tumbuh. Kemudian yang ketiga, untuk mengurangi pengangguran. Nah, saat ini adalah banyak pengangguran di negara kita. Ya, otomatis kebijakan fiskal ini perlu diambil secara cermat, jangan sampai terjadi pengangguran. Dan yang keempat, untuk pemerataan pendapatan dan pembangunan. Jadi pembangunan Indonesia dari timur ya sampai barat itu merata, jangan sampai berlebih di kota-kota tertentu, tetapi kurang di daerah-daerah tertentu. Nah, ini fungsi kebijakan fiskal. Nah, instrumen utamanya apa? Instrumen utamanya ada dua. Ada pemasukan negara, ada pengeluaran negara. Pemasukan negara itu dapat dari mana sih negara? Pajak. Kita setiap tahun bayar pajak, ya. Semua dipajakin, ya. Ada jualan, buka kafe, ada pajak semua. Bahkan sampai musik yang diputar di kafe itu juga kena itu. Seperti itu. Kemudian bea cukai. Ya, misalkan ada di bungkusan itu ada cukainya. Ya, kita membayar cukai. Kemudian yang ketiga adalah retribusi. Nah, itu penerimaan negara. Pengeluaran negara untuk apa? Pengeluaran negara yang pertama untuk belanja infrastruktur, ya, membangun jalan, jembatan, fasilitas umum, jembatan penyeberangan, wah, pokoknya semua fasilitas umum. Yang kedua untuk subsidi, ya, supaya rakyat tidak terlalu kehabisan uang untuk membayar bensin, disubsidi itu sebagian sama pemerintah. Sehingga kalau misalkan masyarakat membayar mungkin mestinya 20.000, ya, per liter, dia hanya membayar 13.000 per liter. Nah, yang 7.000-nya itu dari pemerintah, itu namanya subsidi. Kemudian yang ketiga, gaji PNS. Makanya kalau ada PNS yang tidak melayani kita rakyat dengan betul, nah, mereka kita gaji. Untuk apa? Untuk melayani kita, untuk melayani rakyat, ya. Nah, itu gaji pegawai. Kemudian apa lagi? Bansos, ya, ada program beasiswa atau bantuan tunai langsung. Nah, itu pengeluaran negara tuh.
Sekarang makanya ada yang namanya makan siang bergizi gratis. Nah, itu diambil dari mana? Dari pengeluaran negara. Nah, contoh kebijakan fiskal itu apa saja Pak Fajar? Yang pertama, pemerintah menurunkan tarif pajak ya UMKM untuk mendorong usaha kecil. Jadi supaya usaha kecil ini sudah mah dia kecil empot-empotan bayar pajak pula. Nah, otomatis tarifnya mestinya diturunin tuh supaya dia bisa berkembang. Jadi tidak berat ke pajak. Yang kedua, meningkatkan belanja infrastruktur misalkan 200 triliun untuk pemulihan ekonomi ya. Yang ketiga, pemberian subsidi BBM agar tetap terjangkau. Masyarakat kalau nggak ada BBM nggak bisa naik motor, nggak bisa berjualan, ya. Otomatis kalau misalkan BBM-nya itu sulit, ya sekarang kan ada kelangkaan BBM nih, ya. Maka masyarakat nggak bisa mendapatkan uang untuk apa? Untuk makan seperti itu. Nah, ini pemberian subsidi BBM. Nah, itu terkait dengan kebijakan fiskal. Oke? Yang kedua, ada yang disebut sebagai kebijakan moneter. Jadi tadi kebijakan fiskal, yang kedua ada kebijakan moneter. Apa itu Pak kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral. Siapa bank sentral di Indonesia? Yaitu Bank Indonesia. Yaitu kalau Anda lihat uang Anda itu di situ ada tulisan BI, Bank Indonesia. Untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua, dia bisa mengendalikan suku bunga. Ya, yang ketiga, likuiditas di sistem keuangan, liquid, cair. Ya, kalau misalkan Anda gajian, Anda suka bilang cair-cair. Nah, itu namanya liquid, likuiditas di sistem keuangan. Kebijakan moneter, jadi adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral, dalam hal ini Bank Indonesia. Tujuannya untuk apa? Yang pertama adalah untuk menjaga stabilitas harga. Ya, jangan sampai masyarakat beli bawang aja mahal banget, beli bawang putih aja mahal banget. Dia berupaya untuk menstabilkan harga. Yang kedua, mengendalikan inflasi, ya. Kemudian menjaga nilai tukar rupiah, jangan sampai jomplang banget. Ya, kalau di Hong Kong nih kan, siswa saya banyak di Hong Kong nih. Dulu tahun 2009, pertama kali saya ke Hong Kong, satu Hong Kong dolar itu 1.200 rupiah. Ya, bahkan 1.100. Nah, sekarang satu Hong Kong dolar itu sekitar hampir 2.000. Berarti sebenarnya dibandingkan dengan Hong Kong dolar, nilai kita itu, rupiah kita itu melemah gitu loh ya. Nah, mestinya di sini pemerintah berkompeten untuk menjaga kebijakan sehingga nilai tukar rupiah itu stabil. Kemudian yang ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan. Dan yang keempat, menum, apa, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ya, ini terkait dengan kebijakan moneter. Ya, nah instrumen utama kebijakan moneter apa Pak Fajar? Yang pertama adalah operasi pasar terbuka, ya, yaitu jual beli surat berharga. Kemudian penetapan suku bunga acuan atau BI rate. Ya. Kemudian ada yang namanya giro wajib minimum. Nah, ini bab khusus lah nanti di pelajaran ekonomi kita. Kemudian intervensi nilai tukar, ya. Nah, contoh kebijakan moneter apa Pak Fajar? Kebijakan moneter BI menurunkan suku bunga acuan agar kredit lebih murah dan investasi meningkat. Misalkan Bank Indonesia diturunin tuh suku bunga supaya apa? Supaya kredit lebih murah, masyarakat bisa kredit motor, kredit rumah itu lebih murah. Dan investasi meningkat sehingga banyak peluang usaha. Ya, investasi meningkat. Ya, orang asing berinvestasi ke Indonesia, misalkan membangun industri, otomotif di tanah air ya, sehingga menciptakan lapangan kerja itu meningkat. Nah, itu dampaknya ke situ. Kemudian BI menaikkan GWM untuk menahan inflasi ya akibat likuiditas yang berlebih ya. Kemudian apa? BI melakukan intervensi pasar agar rupiah tidak melemah terlalu tajam. Jangan sampai rupiah itu melemah ya. Perlu BI itu terlibat di sini sehingga menjaga stabilitas rupiah. Oke? Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian Pak Fajar, apa perbedaan?
antara kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter. Nah, kebijakan fiskal itu dari yang pertama dari aspek pengambil kebijakan. Kebijakan fiskal itu diambil oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan. Ya, Menteri Keuangan kita yang baru nih, Pak Purbaya. Ya, dia ngambil kebijakan fiskal. Kebijakan moneter itu diambil oleh Bank Sentral, ya, oleh Bank Indonesia. Itu berbedanya. Jadi kalau kebijakan fiskal itu dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan, kalau kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Sentral. Kemudian fokusnya apa? Kalau kebijakan fiskal itu fokusnya adalah pajak dan APBN. Itu kebijakan fiskal. Sementara kebijakan moneter fokusnya adalah uang yang beredar, kemudian suku bunga, dan likuiditas tuh. Itu kebijakan moneter. Kemudian yang ketiga, tujuannya untuk apa? Kalau kebijakan fiskal, tujuannya itu adalah untuk pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan. Jangan sampai sejahtera hanya bagi sebagian kecil oligarki, ya orang pemilik modal. Tapi masyarakat-masyarakat yang jumlahnya sampai 280 juta penduduk Indonesia juga semua menikmati gitu. Jadi jangan sampai ada sakit hati tuh orang berbondong-bondong naik kereta api de itu apa sampai empet-empetan di situ sementara di sisi jalan ada yang enaknya orang menggunakan mobil Ferrari, mobil apa tuh Jaguar dengan CC yang sama dengan CC kereta api tersebut. Nah, itu kan masyarakat jadi ada ketimplangan yang luar biasa ya. Kemudian yang ketiga eh, tujuan daripada kebijakan moneter itu menstabilkan harga. Jadi kalau harga itu murah, semua masyarakat juga enak, harganya stabil. Nilai tukarnya juga bagus, gitu. Nah, kemudian instrumennya apa, Pak Fajar? Instrumen dari kebijakan fiskal yaitu apa? Kalau kebijakan fiskal itu instrumen itu adalah pajak, kemudian subsidi, kemudian belanja infrastruktur. Nah, itu kebijakan fiskal. Sementara instrumen untuk kebijakan moneter itu adalah suku bunga, intervensi valuta asing. Nah, itu kebijakan moneter. Nah, sekarang Pak Fajar mau bercerita nih terkait dengan eh, kebijakan menteri kita yang baru nih, yang namanya Purbaya Yudi Sadewa. Nah, jadi Pak Purbaya ini ternyata eh, menempatkan uang 200 triliun ya dana yang ada di bank sentral di di bank kemudian di pemerintah ya dikucurkan ke perbankan ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya? Keputusan intinya adalah pemerintah memindahkan 200 triliun yang selama ini parkir di Bank Indonesia ya ke 5 bank BUMN ya dalam bentuk dana jangka pendek tuh. Apa sih dana jangka pendek yang disebut sebagai deposit on call katanya dana jangka. Untuk apa? Untuk menambah likuiditas dan memacu penyaluran kredit di sektor real ya supaya likuiditas uang itu cair dan banyak disalurkan kredit ke sektor real. Jadi masyarakat bisa apa tuh? Bisa membuka usaha, mereka bisa membeli motor untuk berusaha, bisa membeli mobil untuk berusaha dengan mudah, gitu ya ceritanya ya. Nah, kebijakan ini ditegaskan sebagai khusus untuk pembiayaan kredit ya, bukan untuk beli obligasi. Ya, kalau obligasi kan yang ngerti elit saja, tapi masyarakat itu dia ngertinya kredit. Nah, tujuannya apa? Konteksnya ini, penyerapan belanja negara yang lambat membuat dana pemerintah tuh numpuk di BI. Nah, daripada numpuk, sehingga likuiditas perbankan itu kering dan pertumbuhan kredit itu melambat. Menq itu ingin membasahi sistem nih agar kredit mengalir ke UMKM, ya, mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya, katanya sih pertumbuhan ekonominya sampai 6 sampai 7%. Jadi sejalan dengan target pemerintah yang baru. Kemudian yang kedua, itu sinergi program. Jadi penempatan dana juga itu untuk dikaitkan dengan akselerasi. Akselerasi itu apa? Percepatan, penambahan kecepatan pembiayaan koperasi desa. Dalam hal ini koperasi merah putih ya, yang disalurkan melalui bank-bank negara. Ini
sinergi program. Nah, bagaimana mekanismenya? Jadi, yang disebut sebagai deposit on call itu selama 6 bulan. Jadi dengan suku kebijakan BI rate, artinya pemerintah tetap mendapat imbal dari hasil kompetitif dan punya fleksibilitas. Jadi kapanpun pemerintah bisa menarik dana tersebut bila perlu. Nah, siapa yang dapat di sini? Ada Mandiri ya, kemudian ada BNI, ada BRI. Itu masing-masing 55 triliun tuh. Wah, 55 untuk Mandiri, BNI, dan BRI masing-masing 50. Kemudian Bank Tabungan Negara, BTN, itu dapat 25 triliun. BSI 10 triliun. Sehingga totalnya itu menjadi 200 triliun. Nah, bank-bank yang dikucurkan ini memiliki kewajiban. Apa kewajiban mereka? Menyalurkan kredit bukan untuk beli obligasi. Jadi dia menyalurkan kredit ke masyarakat. Kemudian dia juga wajib tuh melapor bulanan ke Kemenq terkait dengan penggunaan dana tersebut. Nah, terkait dengan pengucuran uang dari bank sentral ke bank-bank ini, itu apa sih dampak yang diharapkan? Ya, saya menyebutnya first order effect. Yang pertama, likuiditas membaik. Ya, jadi menguatkan likuiditas sistem, liquid, ya cair. Ya, kemudian kredit akan tumbuh. Jadi bank memiliki amunisi, ya, senjata untuk mempercepat proses kredit, terutama bagi UMKM yang memang membutuhkan kredit, koperasi, dan sektor prioritas pemerintah. Kemudian transmisi ke pertumbuhan. Jadi dengan penyaluran efektif, kontribusi ke produk domestik bruto itu meningkat melalui konsumsi investasi lokal. Dan bagi pemerintah ya penerimaan bunga pemerintah. Dana ditempatkan berimbal bunga kan? Ya, katanya bunganya 4%. Wow, itu cukup besar gitu. Sehingga pemerintah naruh duitnya di bank itu, si bank itu ngasih bunga ke pemerintah sebesar berapa? 4%. Nah, tetapi memang ada risikonya. Risikonya yang pertama mismatch insentif, efek pasar uang, penyaluran tepat sasaran tidak. Ya jangan-jangan yang menikmati penyaluran ini hanya oligarki saja. Ya orang-orang yang berduit, sementara masyarakat yang membutuhkan kredit tidak. Nah, itu juga hati-hati itu. Kemudian jadi UMKM atau koperasi itu harus diseimbangkan dengan manajemen risiko. Jadi diperlukan skema penjaminan kredit scoring yang memadai agar tidak serap dana kredit macet juga. Ya, seperti itu. Kemudian apa? Potensi crowding out swasta. Jadi dana murah pemerintah terlalu dominan ke bank BUMN, maka bank swasta bisa terpinggirkan di pasar pendanaan gitu. Kemudian eh, ekspektasi inflasi dan nilai tukar ber, berpotensi seperti itu. Nah, siapa yang melakukannya? Yang pertama jelas Kementerian Keuangan. Dia akan menetapkan skema, memilih banknya siapa yang menerima uangnya, menetapkan larangan beli obligasi. Nggak boleh tuh beli obligasi ya. Kemudian kewajiban lapor bulanan, serta mengevaluasi performa dari masing-masing bank yang dikucurkan dana tersebut. Kemudian bank penerima. Nah ini, jadi menyalurkan dana kredit produktif. Prioritasnya kemana? Ke UMKM, koperasi, dan sektor real. Ya, sesuai dengan kesepakatan. Dan melapor secara periodik. Jadi jangan sampai uang dipinjamkan terus nggak dibalikin. Kemudian apa lagi? OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, dia mengawasi kualitas kredit, rasio likuiditas, dan kehati-hatian. Dan yang terakhir BI, menjaga transmisi moneter. Nah, apa indikator kinerjanya yang perlu dipantau atau dashboard ringkas lah gitu. Yang pertama, pertumbuhan kredit total dan UMKM. Yang kedua, kualitas aset, kemudian likuiditas, biaya dana, kemudian serapan program koperasi, ya. Jadi intinya penempatan 200 triliun oleh Menteri Keuangan kita yang baru, Pak Purbaya adalah kebijakan likuiditas dorong kredit. Jadi memindahkan dana idle. Idle itu apa ya? Idle lah, dana yang tidak memberikan yang tidak produktif gitu. Dana idle yang ada di pemerintah di BI ke badan usaha milik negara lewat deposit on call dengan aturan yang ketat hanya untuk kredit.
Tujuannya apa? Untuk mengakselerasi pembiayaan sektor real UMKM sekaligus tetap menjaga disiplin dan akuntabilitas melalui laporan bulanan. Nah, jadi demikian ya materi yang bisa saya berikan pada hari ini terkait dengan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, semoga siswa saya yang di Hong Kong bisa belajar lagi terkait dengan ekonomi. Di sini ada Manisah, Mariam, Usmini, Wasnia, dan Nihaya. Tetap semangat belajar. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.